Saya menemukan satu video dari Nikita Mirzani yang membuat saya itu menjadi punya pemikiran yang baru. Ada garis benang merah yang membuat mata saya itu jadi terbuka, ya. Video ini bakalan gue tunjukin ke kalian. Perhatikan baik-baik. Nah guys, di video ini jelas-jelas sekali bahwa Nikita Mirzani mengatakan bahwa produk daripada MS Glow itu adalah produk yang aman. Artinya, di sini Nikita Mirzani itu tidak hanya mereview satu produk, tetapi begitu banyak produk-produk yang direview. Dan ketika reviewnya baik, Nikita memberikan suatu komen yang baik dan merekomendasikan. Nah, pertanyaannya gini, di dalam kasusnya Nikita dengan Dr. Gladys, ini kan awalnya kan dibuka karena perseteruan antara produk, review produk. Nah, secara logika, berpikir yang cerdas ya, Nikita ini mereview tidak cuma satu. Dan beberapa produk-produk yang direview itu bukan memberikan uang, tetapi memperbaiki produknya. Berarti kan review daripada si Nikita Mirzani itu bagus, karena apa? Melindungi konsumen wanita yang menggunakan skincare. Nah, pertanyaan sekarang begini, kalau si Dr. Gladys memberikan 4 miliar kepada si Nikita, berarti ada satu kesalahan yang dilakukan oleh si dokter produk daripada Dr. DRG. Nah, pertanyaan gini, kalau dia mampu untuk memberikan uang, berarti ada kesepakatan jahat di dalamnya. Yang tahu itu sebenarnya Nikita yang tahu sebenarnya. Nah, kalau dia mampu memberikan uang 4 miliar untuk tutup mulut, kesepakatan itu tutup mulut, bukan pemerasan ya. Itu kesepakatan tutup mulut supaya Nikita tidak mereview. Nah, pertanyaannya secara logika ya. Kalau dia mampu membayar 4 miliar, berarti ada orang-orang yang ditutup juga untuk mengcover. Karena apa? Nikita ini kan bukan orang yang berwenang, bukan dari BPOM, ya kan, yang atau lembaga negara yang mampu untuk menuntut, gitu kan? Kan Nikita orang biasa, citizen biasa. Nah, kalau dia mampu 4 miliar, berarti kemungkinan diduga dia menutup-nutupi yang lain-lainnya, gitu loh. Jadi seharusnya kasus Nikita ini jelas-jelas ini ada kesepakatan jahat. Ya, artinya bahwa kalaupun misalnya Nikita masuk sekarang dalam tahanan penjara, harusnya Dr. Gladys juga disangkakan juga dong, supaya adil. Karena apa? Ya karena ini kan mereka satu paket ini. Harusnya tim penyidik ataupun hakim mestinya sudah mulai melakukan aku nggak tahu ya di dalam hukumnya, apakah melakukan penyidikan ulang atau bagaimana, sehingga memang ini merupakan sebuah kesepakatan jahat menurut saya. Dan yang kasihan lagi, Nikita ini adalah orang yang sudah diincar, menurut saya, dugaan saya, udah diincar karena ada seseorang yang tidak suka. Dan ini merupakan sebuah karangan atau jebakan supaya Nikita masuk dan Nikita mulutnya diam terbuka kalau bisa selamanya. Nah, ini merupakan sebuah konspirasi yang jahat menurut saya, karena seseorang yang mereview produk dengan tujuan untuk menyelamatkan wajah-wajah konsumen, itu merupakan orang yang menurut aku sih punya hati mulia ya, dia supaya customer tidak tertipu ya kan. Ya, well, pada akhirnya dia ditangkap dan masuk di dalam sebuah penjara karena diduga kasus daripada pemerasan dan TPU, ini merupakan tidak masuk akal lagi gitu kan. Jadi ya menurut saya ya ini mesti para penegak hukum itu mesti harus melihat juga. Kalau Nikita masuk, ya berarti yang satu lagi harus juga diperiksa keberadaannya, kesalahan apa sampai dia berani memberikan 4 miliar itu. Sepertinya itu guys ya. Itu merupakan opini gue sekali lagi, ini just a content, dan aku cuma memberikan edukasi buat kalian, memberikan pikiran yang jernih, supaya kita tidak berpikir yang aneh-aneh. Demikian guys, tetap semangat, dan selalu berpikir yang cerdas. Thank you guys.